Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku dimanapun berada. Jadi kalau ada yang mau minta ditanyakan sama boleh ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Kayak mana sih zaman keemasan itu, zaman Sukaria, zaman Kalasuba itu, zaman penuh kemegahan itu kan gitu kan. Nggak harus jadi satu agama, pengikutnya Satria Piningit Muhammad Rois. Agamanya bukan agama dusta, agamanya bukan agama anak durhaka. Itu nanti seperti itu. Kalau Pak Rois sudah mau nyeritakan agama Muslim, sekarang cuma dibuat goyang senggol aja. Goyang senggol, aduh asiknya. Kayak gitu katanya. Sekarang ini udah saatnya membuat uji coba serangan-serangan dari golongan kita. Karena yang namanya peperangan di akhir zaman ini ada 3 golongan. Golongan hitam yang buat penyakit stroke, golongan merah yang membuat penyakit virus, golongan putih yang membuat penyakit penghancur alat vital. Masih ada enggak yang mau dekati istrinya Satria Piningit Muhammad Rois yang namanya Winarti? Udah mulai kehabisan peluru mereka. Terus lagi yang merasa berilmu dipersilakan untuk tampil mengobati istri Pak Rois. Mindahkan gaib penghancur alat vital di kemaluan istrinya Satria Piningit Muhammad Rois. Dipersilakan. Namanya Winarti kalau yang di Jawa. Kalau yang di Pekanbaru Riau namanya Siti Rahayu. Dipersilakan. Ya obral. Obralan. Hubungan badan gratis, nggak susah beli. Ya. Gratisan. Dipersilahkan yang mau. Jadi yang namanya zaman emas, zaman Sukaria, zaman Kalasuba itu udah nggak ada yang seperti itu. Perbuatan maksiat, perbuatan perselingkuhan itu udah nggak ada lagi. Jadi Satria Piningit Muhammad ini tadi kan marah berkali-kali ya cerita ya. Satria Piningit bisa jadi Imam Mahdi kalau udah ratunya bukan Satria Piningit. Kalau enggak, ya enggak bisa. Jadi sekarang ini Satria Piningit sama Ratu Adilnya itu, ratunya itu lagi sama-sama mendapatkan ujian. Bukan ujian sih. Mampu enggak Satria Piningit itu menyerang, melawan Dajjal atau iblis tadi. Mampu nggak Satria Piningit sama Imam Mahdi ini tadi, Satria Piningit sama ratunya ini tadi melawan angkara murka, serangan-serangan gaib. Kayak Bunda itu mampu nggak melawan gaib yang nyerang dia. Nah, ini yang selama ini kan kalau orang awam itu yang dipantau sama Satria Piningit Muhammad Rois, orang itu nggak suka bisa dibikin suka gitu. Ini pun jadi masalah. Contoh, cinta ditolak dukun
bertindak dikena pelet kan gitu kan, di peletnya itu kan udah kotor kan jiwanya, raganya kan udah kotor. Pelet macam-macam, pelet kodam ada, ya kan. Pelet kodam ada, pelet dajjal atau iblis itu ada. Kalau pelet dajjal atau iblis ini sifatnya hanya sementara, hanya untuk menghancurkan. Makanya bilang kalau nggak ngerti wujud dajjal nggak usah ngomong dajjal. Kalau nggak ngerti wujud iblis nggak usah ngomong iblis. Makanya Pak Rois berani mengatakan channel Lokajaya itu penyesat umat manusia awam. Pendukung mereka itu sesama bangsa sendiri. Makanya manusia yang berwujud dajjal atau dajjal yang menyusup ke dalam tubuh manusia ini tadi tidak bakalan berani mengikuti channel Satrio Pinjing Muhammad ini. Neliti ajaran-ajaran yang diajarkan sama Satrio Pinjing Muhammad ini enggak bukan berani. Dibilang sama Satrio Pinjing Muhammad, orang itu selagi dikasih badan sehat sombong, merasa bangga, merasa hebat, merasa kuat, tidak maksiat. Begitu jatuh sakit nangis. Makanya mereka itu sama komandonya udah dibilang, wahai umatku, kalau sakit kau jangan lari ke dukun, larilah kau ke dokter. Jadi musuh-musuhnya Satrio Pinjing Muhammad Rois ini, dia saling takut sama dukun. Dukun yang dimaksud dukun ini tadi yang bersekutu, lalu Pinesepuh yang ngerti tentang dunia jin. Kan dia takut. Tentang serangan-serangan yang diajarkan sama Satrio Pinjing Muhammad Rois ini mereka nggak tahu. Makanya dia dianggap remeh kita ini. Begitu kena serangan, kena tembak, nangis dia itu. Nangis. Makanya Satrio Pinjing Muhammad Rois menciptakan gaib penghancur. Dia seperti itu. Biadab orang ini. Itu yang dibilang sama Pak Rois, manusia laknatullah. Kalian selalu bilang Satrio Pinjing terus. Sementara serangan dajjal atau iblis ini bisa menundukkan, kan akan ditundukkan, disesatkan. Cara buat perlindungannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci, aku minta sama ya Allah, jagat dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah. Sama diperkirakan. Pakari lagi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci, aku minta sama kau ya Allah, hancur leburkanlah otak dan urat saraf seluruh makhlukmu yang berani membaca pikiran. Karena iblis atau dajjal ini mampu membaca pikiran kita. Itu katanya nerawang.
hal-hal yang seperti ini, inilah pengikut Satria Pinggir Muhammad itu udah nggak diperbolehkan lagi hal-hal yang seperti itu. Makanya ratunya disindir sama Satria Pinggir Muhammad, bantah sama Satria Pinggir Muhammad, dimarah sama Satria Pinggir Muhammad, itu udah tutup aja channelmu. Kalau kau harus menyesatkan orang awam, seharusnya kan kalau memang Satria Pinggir itu pemimpin, ya tunggu ajaran apa yang mau diajarkan sama SP. Kayak mana caranya Satria Pinggir itu menyelamatkan. Kalau Satria Pinggir itu pemimpin perang, ya udah bumi hanguskan orang-orang yang berbuat maksiat itu. Gitu. Jadi kelompok-kelompok Habib Rizik apa itu nanti habis. Dan cepat disebarkan video ini, ya diketahui masyarakat seluruh dunia gitu loh. Ya enggak, ya rata nanti tanah Jawa habis. Ngurang satu orang aja, contoh kayak istri Pak Aris itu bisa bunuh 5 orang, nggak nyelakai orang 5 orang. Kak, coba nih Kak. Ya kalau sesama bangsa dia ya nggak apa-apa, yang dibunuh bumi hangus kan. Karena orang-orang ini dia sanggup sih nyedot keringat orang, tenaga orang bisa, nyedot rezeki orang bisa. Makanya dibilang sama Satria Pinggir, nanti kalau udah ditata, udah jadi Bhinneka Tunggal Ika, keluarganya Pak Roy, itu nggak ada lagi yang namanya maksiat, nggak ada perselingkuhan, nggak ada, nyaman orang itu. Masalahnya udah nggak ada makhluk lain yang bisa memperbudak manusia. Kesini lagi manusia-manusia diajal laknatullah ya, mau nurunkan bencana, nurunkan tsunami. Makanya Pak Ros itu ketawa. Kalau kelompoknya Habib Rizik ini tadi, orang-orang yang suka demon itu kan, itu kalian luluh lantakan perbuatan maksiat ini, yang istriku, istrimu, istrimu, istriku, itu kalian luluh lantakan, ya kan? Itu ya nggak ada bencana. Karena bencana ini golongan hitam juga bisa membuat, leluhurnya bisa membuat bencana, golongan putih juga bisa. Contoh tsunami Aceh itu golongan putih. Palu itu golongan hitam. Tsunami Aceh yang di Palu itu golongan hitam. Makanya Pak Raja ngerti, tapi namanya kalian orang nggak ngerti, mau dibilang apa, mau cerita apa Pak Raja? Kan? Makanya kalau Satria Pinggir Muhammad itu udah menancapkan Trisula Weda, sama pengikut-pengikutnya Satria Pinggir Muhammad, ya kita nyaman, tenang, udah nggak ada yang seperti itu. Kalau ada serangan mereka, boleh kan antamkan sama mereka, hancur sendiri. Nggak ada ampunan. Orang di sholat itu udah sholat ini apa sih artinya orang sholat itu? Coba ditulis di kolom komentar, itu udah jelas. Kalau ada yang berani angkat bicara, komen di kolom komentar ini.
tetap salah jawaban. Coba Bunda MC Maya karena nggak apa-apa, nggak bakalan berani juga. Katanya jiwa kesatria, tapi komen pun nggak bakalan berani. Itu apanya? Kayak mana sih? Kok bisa ada agama Islam ini tadi? Kayak mana cara? Kok bisa ada agama Islam? Mana cara membuatnya agama Islam? Kok bisa berdiri agama Muslim ini tadi di dunia ini? Mana caranya Nabi Muhammad itu mengislamkan manusia ini? Apa harus juga Satria Muhammad Rais yang nunjukin? Kenapa sih kok Ka'bah itu dibangun di Makkah? Petanda kok bisa ibu per TV ini dipanggil ibu? Kok bisa wanita itu ditakdirkan untuk melahirkan? Kayak mana sejarahnya? Ya nggak bakalan nyampe. Kalau SP Dajjal, Imam Mahdi Dajjal ya iya. Asal ngomong aja semua orang percaya. Contohnya kayak selama ini kan agama Islam meyakini adanya Allah. Allahnya di mana mbuh orang ngerti. Beragama tak bertuhan mbuh orang ngerti. Yang penting punya agama, yang penting sholat. Diterima nggak diterima, yang penting sholat. Bener nggak itu? Yang penting orang Muslim ya sholat 5 waktu. Padahal agamanya Islam yang sekarang ini sangat membahayakan umat manusia, nggak ada yang sadar. Monggo dibahas sarang-sarang sama-sama di kolom komentar. Coba selain kalian itu hanya otaknya belajar ilmu coba diartikan. Kaum laki-laki berbuat maksiat dosanya membunuh anak kandung sendiri yang jadi anak air mani. Dosa yang nomor 2 apa? Dosanya kaum hawa perempuan hubungan badan saya kawin atau dikocok bebeknya itu dosanya melahirkan anak. Itu yang pertama. Dosa yang kedua apa? Kenapa kok dosanya wanita ini tadi 7 kali lipat dari laki-laki? Apa alasannya itu? Terus lagi kenapa kok di agama Muslim orang meninggal dunia itu dibungkus kain mori? Petanda apa ini? Enggak, ditulis kolom komentar, nggak usah banyak cocot, nggak usah banyak cerita kalian. Ilmu apa? Nggak ada pengikut santri, pengikut ilmu itu Dajjal semua itu. Dajjal teriak Dajjal itu orang tanah Jawa itu yang keluar ilmu spiritual itu. Nggak ada nabi sekalian nabi yang ngajarkan penerawangan. Sedangkan Nabi Sulaiman aja nyuruh burung hut untuk jadi telik sandi. Penerawangan ya dukun-dukun ini semua, dukun kiai itu anak buahnya Fir'aun semua itu. Ya nyiptakan kitab, segala kitab itu ya anak buahnya Fir'aun. Makanya nggak ada tentramnya umat manusia. Dulu PKI dibasmi sama Pak Soeharto baru merasa enak. Muncul lagi PKI, perguruan habaib di tanah Jawa. Keributan, kerecohan, kekacauan di mana-mana. Perselingkuhan di mana-mana. Kayak mana? Kayak gitu mau menemukan zaman emas. Makanya Pak Ras itu sekarang nih umatnya disuruh perang dulu, habiskan dulu itu. Hujani dulu kodam tanah Jawa. Mana orang itu memang harus dibunuh. Kalau nggak dibunuh zaman Soeharto kakek nenekmu dulu untuk apa perang mandi darah sampai menghabiskan berapa juta orang.
perang G30 SPK itu. Nah, sekarang muncul lagi. Sekarang lebih besar lagi jumlah mereka daripada jumlah kita. Ilmu kebatinan doyan maksiat juga banyak. Ilmu sifat 20 ya gudangnya maksiat. Makanya ratakan semua tanah Jawa itu. Nah, makanya kalau yang benar-benar ngikuti Satria Pinget itu teliti semua video ini. Itu nanti akan terjawab mana orang-orang amanah. Yang berani ikut perang ini itu orang amanah. Yang enggak bukan amanah dari Dajjal itu. Karena channel Satria Pinget Muhammad Rais ini sangat ditakuti ini sama Dajjal. Udah ketar-ketir gitu, habaib itu orang channel-channel lokal itu udah ketar-ketir semua itu. Misalnya kalau bisa ini channelnya Satria Pinget Muhammad Rais ini jangan sampai muncul di media, takut kalau diketahui orang awam masalahnya. Contoh kayak orang awam yang suka merantau gitu kan. Orang Jawa yang awam suka merantau, pasti istrinya nanti jumpa sama channelnya Satria Pinget, punya istri pasti istrinya dikunci itu. Kalau di Jawa punya istri, istrinya ditinggal merantau, pasti tiduri tetangganya. Itu udah pasti, nggak mungkin. Nah, nanti kalau dikunci kemaluan istrinya, itu tetangganya yang kerasukan Dajjal atau iblis ini tadi pasti banyak yang mati. Begitu loh. Nah, istri Pak Rais yang namanya Wiwin Winarti nanti kalau Pak Rais nggak pulang-pulang kan, nggak mau datangi dia lagi, habis semua lagi. Yang dibilang sama Pak Rais, istri laknatullah. Ya mau mutlak nyalakan istri juga nggak bisa. Coba kalau istri Pak Rais tiba-tiba ketemu sama Aryo. Kalau ditengok dari sini kan rombongan orang-orang IKN itu udah datangi tampaknya Satria Pinget gitu, tampaknya istrinya Pak Rais itu. Makanya orang kayak gitu dia harus dijebak dari kemaluan wanita. Dia merasa penasaran. Nanti aku bilang itu bukan manusia, itu bukan kiai, itu bukan dukun itu. Jadi pikir mereka itu kita nyerang ini pakai bantuan makhluk lain. Padahal serangan kita melalui pakai doa, zikir. Zikirnya bismillah, Allah Maha Pengasih. Jadi kayak istri Pak Rais apabila dia hubungan badan nggak bisa digauli, afitan kesakitan terus, mati-mati terus. Dia terus membaca pikiran ke sini, nerawang. Mikir apa orang ini, mikir apa orang ini. Nah, nggak gitu. Entah di pagi hari ini cuman sedikit, kecil, berondong ini yang nyerang. Pak Rais bukan yang berilmu tinggi, bukan yang berondongnya. Orang berilmu tinggi nggak seperti itu. Dan saya kayaknya nggak seperti itu serangan. Lebih keras lagi. Yang panas serangan orang itu panas. Kalau orang awam dead langsung mati. Makanya Pak Rais juga nggak segan-segan untuk bunuh mereka itu ya seperti itu. Kalau nggak gitu mana ada nyamannya. Kalau bangsa dia iyalah. Suaminya pergi, istrinya tiduri orang pun nggak apa-apa. Memang diharuskan. Kalau nggak mau tidurin orang, nggak mau jual istrinya, bukan bangsa dia. Masalahnya seperti itu.
Walaupun nggak ditirakati pun nggak apa-apa. Dizikir aja bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku niat mandi suci aku. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki makhluk halus maupun iblis dajjal sekalipun yang gak oleh istriku kecuali aku, baik lubang kemaluan, lubang pantat, lubang mulutnya sekalipun. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 bismillah. Terus 24 jam. Sambil kerja juga bisa, sambil ngopi juga bisa, tapi terus zikiri terus seperti itu, biar aja habis. Ini bilang sama Pak Res, kalau mau mantau lah, namanya Wiwin Winarti, fotonya juga ada. Karena manusia Dajjal ini tadi udah ngomong sendiri, mati pendem, dia juga nggak mau nyerah, mati pendem, ya udah serang aja, nggak apa-apa, bunuh aja, musnahkan semua, mati pendem, biar nggak jadi sampah, hujan janda lah. Kawin gratis datang ke Semarang. Kalau yang di Pekanbaru cari yang namanya Siti Rahayu. Nah, kalau mau coba ngobati, bisa mampu ngobati, mau dibalikkan sama Satrio Piningit Muhammad Rais, silakan. Yang merasa punya ilmu, ya kan, mau nyerang Satrio Piningit Muhammad Rais, silakan. Ya, dipersilakan seluruh orang yang berilmu sedunia, boleh punya ilmu kekuatan gaib apapun. Kekuatan apapun yang dimiliki umat manusia dipersilakan nyerang Satrio Piningit Muhammad Rais. Pengikut Satrio Piningit Muhammad Rais apabila ada yang muncul mengaku sebagai Satrio Piningit atau Imam Mahdi, baik yang mengaku atau diakui, hadapkan sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, hancurkanlah titik-titik siapa namanya. Al-Fatihah. Zikiri 24 jam. Kalau mau cepat terkabul, tirakatin. Simpel. Nah, nanti kalau udah kita bersatukan, siapa yang bisa memiliki ilmu kalau kita hadapan sama Allah? Allah kita ibu bumi bapak angkos, oke? Kalian nanti kalau udah kalian hujan nih khodam, bagaimana kalian akan terjawab? Ya kan? Terjawab mana? Siapa yang bisa menyelamatkan ini? Siapa yang bisa ngangkat khodam ini? Karena kita berdoa sambil zikir tirakat itu jadinya khodam. Nah, sukma kita yang membuat. Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan semua ini? Dukun, kiai, pendeta, bisuda, apakah sana? Kita lihat pertarungan di alam gaib.